Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Astia Dika bisa kembali menemani Anda di program talk show yang syarat informasi inspiratif. Apalagi kalau bukan bincang sehati. Pemirsa bincang sehati, sedih ya kalau akhir-akhir ini kita bangun pagi, kita keluar balkon yang kita lihat kok cuacanya, langitnya nggak lagi biru kayak dulu, serba abu-abu gitu ya. Memang juga udah ada upaya sih dari pemerintah untuk membuat hujan buatan agar polusi ini lebih mereda. Tapi gitu ya, ternyata belum begitu efektif. Masih banyak nih kondisi kesehatan yang terganggu akibat kondisi cuaca dan juga polusi udara yang buruk. Apalagi anak-anak jadi sering banget batuk pilek dan gak cuma itu, batuk pileknya berkepanjangan dan juga cukup parah. Itu membuat para orang tua gitu ya jadi kayaknya aduh khawatir nih anak saya kenapa ya, kok anak saya jadi begitu sensitif. Kasian kan kalau tiap hari harus mampet hidungnya, batuk, terus ada juga yang mungkin meler itu kasihan banget gitu ya. Nah ini nih yang jadi topik kita hari ini tentang infeksi saluran pernafasan akut pada anak. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu mitos atau fakta seputar sistem pernafasan. Oke, yang pertama adalah mandi malam menyebabkan paru-paru basah. Nah ini memang jadi satu hal yang dipercaya selama ini gitu. Pasti kita sering banget kan kalau orang tua tuh bilang jangan mandi malam-malam, nanti paru-parunya basah gitu. Apa sih yang menyebabkan paru-paru bisa basah gitu? Paru-paru ini kalau basah sendiri tuh bukan cuma lembab gitu, paru-parunya terendam air, ada cairan gitu ya di paru-parunya. Apakah ini ada korelasinya dengan mandi malam gitu? Apakah ada hubungannya? Apakah ini fakta atau mitos belaka? Nah itu nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah berenang dapat meningkatkan kapasitas paru-paru. Nah, kalau kita lihat kan berenang memang menggunakan sistem pernafasan yang cukup banyak ya. Nah, ini katanya bisa membuat impact yang baik pada kesehatan paru-paru, khususnya pada kapasitas paru-paru. Ada nggak sih korelasinya? Hubungannya ada nggak sih? Fakta atau mitos belaka nih? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah hidung adalah organ pembersih udara. Oke, kalau kita bicara tentang pernafasan, hidung adalah garda terdepan. Apa yang masuk ke dalam paru-paru kita pastinya lewat hidung dulu gitu ya. Filternya ada di sana. Kalau tidak sesuai standar itu biasanya akan ada masalah tuh. Entah bersin gitu ya, entah ada kotoran yang banyak di hidung gitu. Karena di hidung sendiri di dalamnya ada bulu-bulu halus yang memang untuk berfungsi untuk memfilter kotoran yang dari udara yang kita hirup. Tapi apakah memang benar bahwa hidung adalah garda terdepan untuk bisa jadi filterisasi udara yang masuk ke dalam sistem pernafasan kita? Nanti kita akan tanyakan juga nih bersama dokter kita. Oke, selanjutnya adalah wortel bagus untuk kesehatan sistem pernafasan. Nah ini aku baru denger nih, biasanya wortel untuk mata gitu ya, karena kaya akan vitamin A. Tapi di sini udah disebutkan bahwa wortel katanya bagus nih untuk sistem pernafasan kita. Nah ini apakah benar? Apakah ini fakta atau karang-karangan tim kreatif saya gitu ya? Nanti kita akan tanyakan bersama dokter kita ya. Oke, selanjutnya adalah perokok pasif berisiko terkena kanker paru-paru. Nah, kalau kita lihat kan di mungkin yang perokok gitu ya, di sampulnya atau di kemasannya pasti ada imbauan. Di situ udah tergambar tuh apa saja sih gangguan kesehatan yang bisa terjadi untuk si perokok aktif. Salah satunya kanker paru-paru gitu ya. Nah, tapi kita nih yang tidak merokok, kita berasa wah saya emang nggak perokok, pernafasan saya pasti bersih, paru-paru saya akan terhindar dari masalah atau dari penyakit, terutama si kanker paru-paru. Tapi kenyataannya banyak juga loh yang tidak merokok meninggal karena kanker paru-paru. Nah benar nggak sih si perokok pasif itu ternyata bisa jadi momok yang menakutkan gitu ya. Nah itu nanti kita akan bahas bersama dokter kita hari ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di depan layar TV Anda karena saya akan kembali dengan mitos atau fakta yang akan dikonfirmasi lagi dan dikonfirmasi langsung oleh dokter kita. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya saya sudah menyebutkan ya beberapa mitos atau fakta seputar sistem pernafasan yang selama ini kita percaya itu benar adanya. Tapi saya akan konfirmasi nih bersama dokter kita, itu benar nggak sih itu fakta atau mitos belaka? Sudah hadir bersama saya di studio ada Dr. Evina Tranggana SPMK, spesialis anak dari Rumah Sakit RSIA Family. Langsung kita sapa. Halo Dokter Evina, apa kabar? Halo Mbak Rika. Selamat datang baik. di Bincang Sehati. Terima kasih. Sudah hadir di sini. Oke, sebelum kita bahas tema utama kita, saya mau mengkonfirmasi beberapa mitos atau fakta seputar sistem pernafasan gitu ya. Yang apalagi ini lagi hits banget nih masalah pernafasan akhir-akhir ini ya Dok ya. Kita bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama adalah mitos atau fakta kalau mandi malam menyebabkan paru-paru basah. Waduh, ini kan sering banget terdengar gitu. Tapi kalau mungkin kalau untuk kaum seperti saya yang pulangnya sore dan baru mandinya malam, itu kebayang paru-parunya udah sebasah apa gitu kan ya Dok. Terlalu sering mandi Korelasinya malam. nggak sih antara mandi malam dengan paru-paru yang basah? Sebetulnya itu adalah mitos karena Mitos sebetulnya ya karena paru-paru basah, pengertiannya kami di bidang medis basah itu berarti kan paru-paru terendam air ya Mbak Dika ya. Maksudnya terendam air berarti ada infeksi yang terjadi di paru yang cukup berat seperti itu, dan biasa infeksinya itu disebabkan karena bakteri, karena virus, atau mungkin karena jamur atau penyakit paru kronik lainnya yang menyebabkan paru-parunya basah. Tapi bukan disebabkan karena mandi malam kayak gitu. Cuman mungkin mandi malam sendiri itu biasanya kan pulang aja kita udah dingin gitu ya. Terus mandi air hangat pun kelar mandi juga dingin. Nah itu mungkin agak sedikit melemahkan daya tahan tubuh. Jadi mungkin ketika kondisi kita juga lagi nggak terlalu fit atau mungkin kondisi badan si kecil misalnya juga lagi nggak terlalu oke, ya mungkin diusahakan mandinya agak lebih sore ketika udara lebih hangat. Karena ketika tubuh kita kedinginan, antibodi kita juga akan agak sedikit bingung tanda kutip buat mengenali bakteri yang masuk. Dia akan beradaptasi lagi dengan suhu dingin di badan kita yang biasanya terbiasa dengan ya suhu kita kayak gini, kayak gitu. Jadi mungkin nggak ke paru-paru basah tapi ke infeksi saluran napas atau infeksi yang lainnya mungkin. Baik, Kayak jadi gitu. kalau paru-paru basah sendiri secara medis itu bisa terjadi karena adanya infeksi. Betul. Bukan karena kelembapan Bukan. udara gitu ya, terus mandi. Tapi memang dengan mandi malam gitu ya, itu akan membantu, bukan membantu, akan menjadi satu penyebab imun kita bisa turun, kondisinya betul. nggak nyaman gitu ya, apalagi mandi tengah malam gitu ya, Apalagi. lebih parah lagi gitu. Nah ini juga lucu juga kalau untuk anak-anak nih Dok, ini kan sering juga kita, mungkin anak-anak pasti kita mandinya sore gitu, tapi kalau habis berpergian, kadang-kadang moms di rumah tuh bingung, aduh nih anak dimandiin nggak ya, kalau habis pergi kan malam baru nyampe rumah, mandiin nggak ya gitu, atau dielap aja badannya. Yang menurut dokter sendiri, suggest-nya apa Dok? Kalau aku sendiri, mungkin sebaiknya kalaupun seandainya anak udah lebih besar dan memang harus mandi, namanya anak biasa kan lari kanan lari kiri, jadi mungkin keringetan, kalau kita nggak mandiin juga nanti jadinya masalah ke kulit juga, biang keringat dan lain-lain, infeksi kulit. Mungkin bisa mandi, tapi mungkin habis mandi itu langsung kita kasih handuk yang hangat, bilang ke anak mungkin juga jangan lari-larian habis mandi, kan namanya lari kan udara nyebar kan, jadi biasa terasa lebih dingin kayak gitu. Kalau seandainya misalnya anaknya masih kecil, katakanlah mungkin di bawah 2 tahun kayak gitu, itu kan daya tahan belum terbentuk sempurna banget. Jadi mungkin bisa dilap-lap aja, lap-lap anget, udah itu diwaslapin sabun lagi, udah itu lap lagi, langsung pakein baju agak tebel, AC jangan langsung dinyalain dulu di kamar. Nah dari situ kan juga kadang kita terbiasa dengan dingin ya, Indonesia lagi gerah banget gitu kan, jadi kadang enaknya habis mandi AC nyala, sebaiknya sih jangan dulu, jadi biar badan kita juga nggak ngerasa terlalu dingin banget gitu Mbak Dika. Oke, jadi gitu ya, ini tips dari dokter kita. Jadi kalau memang habis berpergian, mungkin habis liburan, ya kan suka sampai malam gitu di rumah, ya nggak apa-apa. Kalau memang sudah di atas 2 tahun, lebih baik mandi. Karena kan banyak juga kuman atau kotoran, debu yang menempel gitu. Apalagi anak-anak suka lari-lari ya Dok ya. Betul. Tapi kalau memang di bawah 2 tahun ya dilap-lap. Tapi jangan langsung nyalain AC. Malah kadang-kadang kebalik nih Dok ya, nyampe rumah, aduh AC dulu deh gitu. Iya. Itu yang sering terjadi, akhirnya besoknya mungkin. batuk pilek deh gitu Iya. ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta berikutnya. Mitos atau fakta sih Dok, kalau berenang dapat meningkatkan kapasitas paru-paru. Ini dipercaya, wah kalau berenang sering tuh nafasnya lebih panjang gitu ya. Benar nggak sih Dok? Antara mitos dan fakta. Faktanya itu adalah
semua olahraga yang menyebabkan heart rate itu naik atau denyut jantung lebih cepat, itu biasanya akan mengirim sinyal ke badan memproduksi minta oksigen lebih banyak, sehingga paru-paru akan bekerja juga lebih banyak mengambil oksigen. Jadi nggak semua olahraga yang ringan yaitu pasti nggak akan meningkatkan kapasitas paru-paru. Tapi kalau buat olahraga yang kayak mungkin berenang, jogging agak lumayan cepat, lari, semuanya yang meningkatkan heart rate itu iya. Jadi antara berenang itu juga lumayan meningkatkan heart rate, jadi mungkin iya, tapi nggak semua olahraga gitu. Jadi terbuka buat cabang olahraga lainnya juga, kayak gitu. Cuman mungkin kalau untuk kasus tertentu, misalnya mungkin yang banyak masyarakat dengar, asma, batuk baik buat berenang gitu ya. Mungkin ya Mbak Dika ya, pada nyatanya beberapa penelitian itu bilang kalau ternyata pada saat berenang, udara itu jauh lebih lembab karena di atas permukaan air. Jadi nggak sekering kalau seandainya kita berlari atau kita naik sepeda misalnya, kayak gitu. Karena udara lebih cenderung kering sehingga menyebabkan lebih gampang buat batuk. Karena di saluran napas itu kan memproduksi lendir lebih banyak. Jadilah mekanisme batuk. Sedangkan pada saat berenang udara lebih lembab. Jadi saluran napas kita juga lebih lembab. Produksi lendir cenderung lebih sedikit biasanya. Makanya beberapa pasien yang mungkin dengan asma mungkin disaranin dokternya olahraga paling aman itu adalah berenang. Ya mungkin karena itu sih, karena lebih lembab aja udaranya. Kayak gitu. Tapi ya mungkin diperhatikan juga berenangnya kapan, kalau seandainya ya nggak subuh-subuh atau terlalu malam juga, karena kan suhu air juga pasti udah lebih dingin kayak gitu. Diperhatiin juga ya suhu kolam renangnya juga sih kayak gitu. Jadi memang baik, tapi waktunya harus tepat. Waktunya juga. Jangan tengah malam ya, atau subuh-subuh langsung renang. Waktunya anget-anget gitu lebih enak kayaknya sore-sore ya Dok ya. Betul. Oke, jadi waktu yang tepat itu juga menentukan. Baik, selanjutnya adalah mitos atau fakta. Kalau hidung adalah pembersih udara. Nah, ini sejauh mana sih hidung bisa membantu untuk menyaring, istilahnya membersihnya kan di sini memfilter ya, bukan yang membersihkan jadi kita nafas udara di sekitar kita jadi bersih, nggak gitu juga kan. Sejauh mana sih sebenarnya hidung tuh bisa berpengaruh, apalagi untuk si anak nih ya, kan anak sering banget batuk pilek gitu ya. Apakah memang sistem pernafasannya itu tergantung dari hidungnya? Ini bingung sih sebenarnya, apakah hidung yang mancung akan lebih jarang pilek atau gimana? Oke, itu fakta banget Fakta sih. ya? Maksudnya jadi emang dari salah satu bagian pernapasan, hidung itu emang ya kayak pintu masuknya apa yang kita bernapas. Disaringnya di hidung. Dari pertama, hidung itu menyaring dari debu-debu halus yang mungkin masuk. Jadi mungkin misalnya jadinya kotoran hidung ya. Berarti mungkin apakah kita habis bepergian ke tempat yang mungkin agak sedikit lebih berpolusi mungkin. Jadi mungkin kadang kotoran hidung jadi agak lebih banyak atau warnanya jadi agak lebih gelap kayak gitu. Dan juga dalam hidung itu berfungsi untuk melembabkan udara yang masuk juga di situ. Jadi udara yang masuk juga lebih enak sehingga nggak akan terlalu yang dingin banget memicu akan jadi batuk misalnya kayak gitu, atau lendir jadi bertambah banyak di saluran napas. Oke, jadi jangan mentang-mentang memang ada filter di hidung gitu ya, terus kita jadi seenaknya aja, terus ngerokok deket anak kayak mentang-mentang dia ada hidungnya kok, gitu ya. Ya nggak gitu juga ya, tetap aja fungsinya harus benar-benar disesuaikan dengan kondisi. Dan jangan lupa kotoran hidungnya juga harus sering dibersihkan ya Dok ya. Ya, Apalagi betul. anak-anak kan nggak jarang inget gitu untuk membersihkannya sendiri. Jadi orang tua juga harus lebih aware lagi ya. Oke, selanjutnya adalah, nah ini dia nih saya mau tanyakan, wortel bagus untuk kesehatan sistem pernafasan. Nah kan selama ini saya taunya ya, apa saya yang kurang wawasan gitu ya, itu untuk mata gitu, untuk penglihatan. Kenapa untuk pernafasan ada korelasinya, ini mitos atau fakta Dok? Fakta, karena ternyata dalam wortel itu ternyata ada vitamin A, ada vitamin C, sama likopen. Likopen itu merupakan antioksidan. Jadi ya emang nggak terbatas pada mata aja, tapi ya pada kulit juga bisa, pada seluruh organ tubuh. Karena ternyata vitamin A, C, dan antioksidan yang tinggi ini itu akan memperbaiki dari epitel atau permukaan dari saluran napas. Kemudian dia juga akan meningkatkan fungsi dari saluran napas dalam membersihkan bakteri, membersihkan virus, ataupun dalam memfilter, menyaring udara. Jadi kayak pertahanan saluran napasnya itu akan lebih oke. Kayak gitu, dibantu dengan wortel tadi. Namun juga nggak terbatas cuman pada wortel aja Mbak Dika. Jadi kayak tomat mungkin, kayak apel, sayuran hijau itu juga mempunyai kadar antioksidan yang lumayan tinggi.
kayak Baik, gitu. jadi nyatanya ada hubungannya loh wortel dengan sistem pernafasan, nggak cuma mata gitu ya. Ternyata kandungan-kandungannya ini bagus untuk kesehatan pernafasan kita. Aduh, bagus nih jempol untuk tim kreatif saya, makin kreatif dia ya nyari tema-temanya ya. Oke, selanjutnya adalah mitos atau fakta kalau perokok pasif berisiko terkena kanker paru-paru. Nah, biasanya orang taunya kalau yang ngerokok tuh ya potensinya besar terkena kanker paru-paru. Yang tidak merokok dan pasif gitu ya, mungkin ada di area orang yang sedang merokok tapi dia enggak gitu. Ada nggak sih korelasinya, ada nggak impactnya bisa terkena? Ada Mbak Dika, jadi itu fakta ya, Banget fakta. ya. Jadi ternyata kalau seandainya yang perokok aktif itu kan dia menghirup asap rokok, dia mengeluarkan lagi. Nggak semuanya dia hirup ke dalam saluran napas dia. Sedangkan kalau seandainya perokok pasif, dia yang menghirup semua sisa yang dibuang oleh si perokok aktif itu, dia akan menghirup semua tanpa ada yang dikeluarkan seperti itu. Dan itu akan menyebabkan peradangan pada sistem saluran napasnya. Jadi akan terjadi perubahan epitel yang itu menyebabkan lebih mudah terjadinya kanker di saluran napas kayak gitu. Kemudian lebih mudah juga terjadi infeksi saluran napas akut yang berulang pada anak yang orang keluarga sekitarnya itu yang merokok kayak gitu. Karena kan dia akan melemahkan sistem pertahanan saluran napas itu, menyebabkan radang, infeksi yang terus-menerus kontinu. Jadi kapan saluran napas anaknya lagi nggak oke, ya disitulah terjadi infeksinya. Jadi kadang mungkin ada yang denial, yang perokok mungkin nggak apa-apa kok dok, orang anak saya itu umur 3 tahun selama ini baik-baik aja, masa sekarang gara-gara saya ngerokok. Itu paling sering mungkin kita dengerin kan. Itu sering. Nah jadi ya itu mungkin pemikiran mereka, ya kenapa sekarang, kenapa nggak dari awal gitu loh. Pada nyatanya ya daya tahan anaknya dipaparin terus-terus, lama-lama kan jebol juga gitu loh pertahanan tubuh anaknya, mekanisme pertahanan paru anak, saluran napas lama-lama runtuh juga. Akhirnya ya sudah deh, mulai dari situ infeksi dan biasanya kan berlanjut terus biasanya ke gampang infeksi berulang kayak gitu. Sama mungkin kejadian dengan polusi Jakarta sekarang kan. Itu dia. Sekali masih oke, berkali lama-lama ya nggak kuat juga pertahanan saluran napas kita. Juga gitu ya. Nah ini yang sering terjadi adalah ada yang berpikir bahwa nggak apa-apa kok saya nggak ngerokok deket anak saya gitu, tapi kan nempel tuh di baju. Ada yang juga beranggapan oh tetap kok yang apa yang menempel di baju si ayah atau mungkin si ibu yang merokok gitu ya, ketika anaknya ada di sekitar dia menempel, berpelukan gitu ya. Nah itu juga bisa berpengaruh pada kesehatan sistem pernapasan, itu benar nggak dok? Bener banget, itu ini yang sering kadang aku sampaikan ke pasien-pasienku, ke orang tua. Maksudnya walaupun mereka itu nggak merokok deket anak, misalnya merokok jauh kok dok, kadang buka jendela juga kok kayak gitu. Tapi ya even itu kan ada angin juga kan masuk ke dalam. Walaupun mereka tutup, tapi tetap rokoknya itu akan menempel di rongga mulutnya mereka, menempel di badan dan di rambutnya mereka. Jadi kalau aku ibaratin kayak orang tua ini pergi ke tempat makan ikan bakar misalnya atau sesuatu yang grill kayak gitu, keluar dari situ aja coba cium baju sama rambut bau kayak gitu loh. Jadi apalagi merokok gitu loh maksudnya. Jadi kadang aku saranin sih udah kalau habis ngerokok, habis itu mandi, bersih-bersih, sikat gigi segala macem, keramas, ganti baju, udah baru main sama anak. Jadi sebetulnya ya cuman ganti baju aja sebetulnya ya itu nggak terlalu cukup karena kan nempelnya ya ke semua bagian tubuh yang terpapar kayak gitu. Dan juga nggak ngerokoknya di deket-deket situ juga, di teras bisa kan, itu tetap aja ntar anak-anak main ke situ ya. Jadi betul. bapak-bapak mungkin atau ibu-ibu yang merokok dan masih denial, mulai sekarang kalau merokok mungkin di puncak pas pulang mandi dulu baru main deh sama anak-anak gitu ya. Jangan deh sampai membuat paparan yang terus-menerus untuk anak kita, berbahaya ya dok ya. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Ya pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama kami dan kita akan bahas nih tema utama kita yaitu infeksi saluran pernafasan akut pada anak. Ini pasti lagi sering dialami nih sama ibu-ibu di rumah yang lagi struggle sama anaknya yang batuk pilek tapi lama banget gitu ya. Nah bagi pemirsa di rumah yang mungkin sedang mengalami kondisi ini dan mau konsultasi dengan dokter kita, yuk telepon kami di 02129032644 atau DM ke Instagram kami di @theiFamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Revina Tranggana SPMK, spesialis anak dari RSIA Family. Oke dokter,
Ini akhir-akhir ini kita tuh paling sebel ya ngelihat berita polusi udara kok kayaknya nggak selesai-selesai gitu, dan kita makin deg-degan juga sama paru-paru kita. Masa nggak mau nafas gitu kan, nggak mungkin ya dok ya, tiap hari harus Betul. nafas dengan udara yang kondisinya begitu buruk. Nah kita aja bahaya, apalagi si anak-anak. Seberapa banyak sih impact-nya untuk anak-anak, apalagi anak-anak yang udah mulai usia sekolah nih, nggak bisa juga di dalam rumah terus gitu kan. Betul. Banyak nggak akhir-akhir ini yang memang terkena si infeksi saluran pernafasan akut? Banyak banget, banyak banget, kayak hampir Banget 90% itu datang ke rumah sakit dengan keluhan batuk flu rata-rata, demam, batuk flu, kayak gitu. Oke, nah kalau bicara tentang batuk flu, ini kan flu memang flu gitu ya, dengan disertai dengan infeksi atau saluran pernafasan akut atau ISPA. Itu ada bedanya nggak sih flu yang dengan ISPA dengan flu biasa yang memang anak-anak biasa terjadi? Semuanya itu masuk dalam kategori infeksi Sama ya? saluran pernapasan akut, cuman jenisnya aja dan gejalanya aja yang Beda. berbeda-beda kayak gitu. Nah, kalau yang jenisnya dengan polusi udara akhir-akhir ini, ada perbedaannya nggak sih? Kalau kita lihat kok kayak jadi lebih panjang gitu ya, waktunya kayak nggak Ya. sembuh-sembuh gitu. Betul. Gimana tuh dok? Betul Mbak Dika, kalau yang sekarang, kalau dulu nih ibarat kata kayaknya batuk flu ringan, obat-obat over the counter aja mungkin oke gitu. Kalau sekarang kok kayaknya udah ke dokter pun itu takes time banget buat sembuh, karena dengan polusi ini ternyata melemahkan sistem mekanisme pertahanan saluran napas, lebih memudahkan replikasi virus bakteri tertentu yang menyerang saluran napas. Jadi biasa infeksinya juga lumayan berat. Jadi ya butuh waktu buat sembuh. Jadi nggak seringan batuk flu yang biasanya emang kayak gitu. Mungkin ada yang sebulan baru sembuh, tapi akhirnya kasihan anaknya juga kan. Jadi kayak minum obat terus-terusan, masa sebulan sih minum obat. Jadi kadang ya udah selama dia batuk flu-nya udah lebih mendingan, nggak sampai bikin muntah sampai batuk, nggak sampai ngeganggu tidur, itu mungkin ya udahlah cukup. Kecuali dia bertambah berat, nah itu dipertimbangkan mungkin diperlukan antibiotik, pemeriksaan lebih lanjut, atau mungkin obat-obat yang mungkin kelasnya agak lebih tinggi. Kayak gitu. Jadi memang selain waktunya yang lama, gejala-gejalanya juga lebih Lebih berat berat. gitu ya. Kalau kita lihat apa aja sih gejala yang lebih berat dibandingkan flu yang biasa? Apakah sampai ada yang kayak sulit bernafas, bukan cuma karena mampet gitu ya dok ya, jadi sesak, atau mungkin ada batuk, tadi batuknya sampai muntah atau gimana dok? Biasanya sih disertai sama demam yang agak lumayan langsung tinggi biasanya. Terus udah itu batuknya juga biasa lebih berat. Mungkin biasa batuk ringan, sekarang batuk kayaknya perlu sampai diuap kayak gitu. Karena agak susah buat ngeluarin dahaknya. Perlu dinebus Kayak gitu, segala gitu perlu ya, Dok, ya? dinebulasi kayak gitu. Jadi supaya anaknya batuk lebih mudah buat ngeluarin dahaknya, biar nggak terlalu ketahan di saluran napasnya banget. Oke. Kayak gitu. Nah, dok, dari yang dokter selama ini datang nih di masa-masa polusi ini gitu ya, keluhan awalnya pasti langsung disertai demam begitu? Iya, biasanya demam. Oke. Jarang sih yang datang dengan batuk flu, biasa aja, rata-rata ya langsung agak lumayan berat. Kalau sampai yang agak berat kayak tadi Mbak Dika bilang, ada maksudnya yang sampai jatuhnya ke pneumonia ya. Maksudnya jadi demam tinggi, batuknya berat banget, udah berlangsung lama, semingguan kayak gitu. Terus suara napasnya juga agak lebih kasar, kadang disertai sesak napas, kayak saturasi oksigennya mungkin turun. Mungkin udah familiar dengan saturasi sejak COVID ya semuanya, ada alat saturasi. Nah biasanya dia turun di bawah 95, napasnya ngos-ngosan, napas hidungnya kembang kempis ketika bernapas, kayak begitu. Oke, jadi memang banyak ya kondisinya yang beda nih, dan juga memang waktunya takes time banget. Udah si anak benar-benar kondisinya demam, terus juga batuk pileknya nggak nyaman, bahkan bisa sampai 1 bulan. Ini sifatnya sama nggak dengan flu biasa yang memang menular? Virusnya itu sama, cuman mungkin bedakan antara infeksi influenza dengan common cold. Kalau seandainya influenza itu biasa disebabkan karena si bakteri tertentu kayak Haemophilus influenza, Streptococcus kayak gitu, Haemophilus influenza seperti itu, dan itu biasanya demam, batuk flu yang lumayan berat. Demam maksudnya demam tinggi ya Mbak Dika, bukan demam yang sumeng-sumeng aja, biasanya emang tinggi di atas 38,5. Nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi biasanya kayak gitu. Dan common cold itu yang mungkin bisa dibilangnya flu biasa kok, flu ringan kayak gitu. Yang flu ringan ini ya mungkin karena virus biasanya. Nah masalahnya si
polusi ini yang nggak oke ini dia menyebabkan replikasi atau beranak pinaknya si virus di saluran napas itu menjadi lebih cepat dibandingkan biasanya kayak gitu, dan dia itu menghambat antibodi kita bekerja buat melawan si virus ini yang udah bereplikasi kayak gitu loh. Makanya kenapa jatuhnya tuh agak lebih berat, agak lebih lama sembuh karena si polusi ini mendukung si virus beranak pinak dan melemahkan sistem imun kita. Jadi jadilah seperti ini gitu, penyakitnya agak sistem imunnya benar-benar kayak dijaga, ayo jangan jaga ya badannya jangan gitu ya, jangan kerja dilemahkan kayak gitu. Sedangkan bakteri bertambah banyak terus Ayo, kayak gitu. masuk Dia gitu membantu perkembangbiakannya tuh lebih cepat lah kayak gitu. Oke, Gitu. makanya jadi lama banget dan juga kayaknya nggak sembuh-sembuh. Terus Iya betul. impactnya juga luar biasa gitu untuk si anak, kasihan ya gitu ya. Nah, dalam kondisi demikian kan kita bingung ya, ini lama banget nih, sedangkan anak yang sudah masuk sekolah sudah harus beraktivitas, nggak mungkin istirahat terus di rumah. Dalam kondisi demikian gimana nih dok? Apakah sebenarnya anak yang kondisinya masih batuk flu tersebut sudah boleh beraktivitas atau nggak mungkin juga 1 bulan di rumah Iya, karena penyakit betul. ini kan gitu? Betul Mbak Dika, jadi biasanya sih yang aku edukasi ke orang tua biasanya ya target pengobatanku adalah anak itu batuk flu-nya udah lebih better, durasi batuknya dia udah lebih pendek, interval batuk flu-nya udah lebih mendingan, makan udah oke, tidur udah nggak terganggu, ya udah silakan sekolah. Cuman mungkin harusnya sih kalau anak sekolah harusnya mungkin udah lebih gede ya, udah bisa kita kasih tahu. Mungkin ya dengan pakai maskernya agak lebih ketat, nggak sembarangan lepas masker. Ya emang makan minum waktu istirahat ya mau gimana lagi gitu loh. Tapi pakai masker. setelah itu ya pakai lagi. Kalau seandainya misalnya pulang pergi sekolah, misalnya menggunakan angkutan umum, menggunakan motor misalnya, ya itu mungkin juga pakai maskernya dengan benar. Seperti pada zaman COVID kemarin. Jadi nggak cuman yang di mulut doang nutupin atau hidung tapi nggak rapet kayak gitu. Karena ya masker itu ya lumayan ngebantu kayak gitu. Oke, jadi akhirnya kita harus kembali nih ke masa pandemi di mana kita harus lagi disiplin pakai masker, terutama si anak gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang si ISPA pada anak ini selama masa polusi ini, semoga segera berakhir. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, kita nanti kembali lagi ya dok ya. Usai jeda, tetap bersama kami di Bincang Saat Ini. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang ISPA pada anak. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, bisa menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @theifamily. Kita lanjut lagi bersama dengan Dr. Evina Tranggana SPAM, spesialis anak dari RSIA Family. Kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi kita sudah bahas apa aja penyebabnya dan berapa lama nih masa anak sampai ke penyembuhannya. Nah, treatmentnya, kalau kita bicara pastinya akhirnya kita harus ke dokter, mau nggak mau harus diberi obat. Dan obatnya juga macam-macam ya dok ya. Ada yang memang tergantung dengan kondisinya, perlu antibiotik ataupun tidak perlu antibiotik tergantung gejalanya. Nah, yang diperlukan orang tua itu di rumah, apa treatment yang bisa diberikan selain memang disiplin memberikan obat dari dokter? Mungkin yang pertama bisa dilakukan diobati sesuai gejalanya. Ya. Jadi mungkin kalau seandainya demam, mungkin diberikan obat demam. Jika batuk atau flu, mungkin yang buat ringan-ringan mungkin bisa diberikan obat-obat yang over the counter yang bisa dibeli bebas. Jika itu ringan, biasanya sih sembuh sendiri sih Mbak Dika. Dalam mungkin 3 hari, maksimal 5 hari mungkin bisa sembuh. Diberikan multivitamin yang cukup. Jika anak sudah agak lebih besar, mungkin bisa disarankan buat nasal rinse atau cuci hidung. Yang sempat marak pas COVID kemarin lagi kan. Nah itu kalau anak besar mungkin bisa diajarin caranya, jadi mungkin agak lebih bisa ngerti karena lumayan lah bisa ngurangin jumlah bakteri yang ada dalam saluran napas seperti itu. Jadi memang bisa diberikan sesuai gejalanya apa begitu ya. Nanti kita lanjut lagi sebenarnya apa yang bisa dilakukan di rumah secara sederhana ya. Tapi kita jawab dulu penelpon yang sudah tersambung. Kita sapa terlebih dahulu. Halo. Halo, dengan siapa di mana? Iya, saya dari Jakarta. Kak, aku mau tanya Hana ke ya? Dokter Revina. Iya. Iya, silakan. Yang pertama ya Kak, bisa nggak dokter jelaskan perbedaan singkat sedikit tentang ISPA, pneumonia, asma dengan TB? Terus yang kedua, terapi untuk ISPA itu seperti apa?
apakah boleh menggunakan Ventolin dan apakah disarankan untuk bunganya belimbing untuk mengeluarkan dahak. Mungkin itu aja. Baik. Jadi yang pertama itu ada perbedaannya apa, lalu ada yang 4 itu tolong bisa dijawab. Baik, terima kasih Mbak Ana, kita akan coba jawab Terima kasih Kak Dika, terima kasih Dokter Evina. Selamat pagi. Oke, yang pertama perbedaannya tuh Dok, ISPA, terus TB dan juga pneumonia. Oke, jadi kalau seandainya ISPA itu infeksi saluran pernapasan akut. Jadi pneumonia itu masuknya ke akut sebenarnya. Jadi akut itu dia terjadi infeksi atau gejala saluran napas ini dalam hari pertama sampai 14 hari itu udah harus sembuh kayak gitu. Kalau seandainya TBC itu masuknya infeksi saluran pernapasan kronik. Karena biasanya TBC itu gejalanya itu lebih dari 3 minggu yang kita anggap ini kriteria buat ke arah TBC kayak gitu. Jadi kalau pneumonia itu termasuk bagian dari ISPA. Gejalanya kurang lebih sama dengan demam, batuk flu. Cuman mungkin pneumonia itu ISPA yang aku bisa bilang yang berat, yang biasanya disertai sesak napas yang butuh rawat inap, kasarnya kayak gitu. Dan itu biasanya saturasi oksigen kalau diukur di bawah 95. Kayak gitu. Sedangkan kalau TBC dia terjadinya itu gradual, pelan-pelan. Jadi nggak yang seberat itu sampai kadang membuat orang tua notice ini harus dibawa ke dokter gitu. Jadi mungkin awalnya ya cuman batuk-batuk ringan, tapi nggak ada flu ya. Kecuali ada flu ya mungkin itu koinsiden terjadi bersamaan kebetulan. Biasanya hanya batuk ringan, demam sumeng-sumeng yang mungkin orang tua udahlah tempera juga cukup. Yang kadang juga mungkin nggak terlalu dinotis banget. Dan terjadi ada penurunan berat badan anak biasanya. Atau ada pembesaran kelenjar getah bening yang kalau diraba itu dia lebih dari 1 cm daerah leher. Dan kemudian ditegakin lagi dengan ronsen dada. Nah itu mungkin ketika batuknya mungkin lama nih misalnya udah 3 minggu apalagi yang sebulan itu mungkin ronsen dada oh ya nih ke arah TBC. Mungkin dilengkapi dengan pemeriksaan mantu tes. Kalau anak udah bisa keluarin dahak mungkin diperiksa dahaknya kayak gitu. Baik. Nah dari ketiga ini kan memang berbeda. Ada yang 2 akut yang 1 kronik. Bisa nggak yang tadi si akut itu bermutasi jadi si kronik atau sebenarnya karena daya tahan tubuhnya yang turun akhirnya ketika bakteri atau virusnya si TB tadi jadi membuat si anak terinfeksi? Mungkin ketika yang akut jadi kronik pada dasarnya kalau emang dia ada infeksi TB-nya, jadi TB itu kan tergantung dari daya tahan anak juga ya Mbak Dika. Jadi kalau misalnya nih di rumah ibu ayah 1 anak, si ayah TBC. Anak mungkin terinfeksi tapi nggak selalu si anak ini sakit TBC bergejala. Tapi kalau kita tes mantu tes misalnya positif berarti si anak terinfeksi tapi nggak sampai sakit kayak gitu. Nah ketika mungkin si anak ini terkena pneumonia atau sakit daya tahan dia lemah, nggak ada antibodi yang menekan progres perjalanan penyakit si TBC. Sehingga akhirnya jadilah batuknya berkepanjangan, sering sumeng-sumeng, nggak kelar-kelar, terus udah itu berat badannya jadi tambah turun juga, dicek ya ternyata TBC kayak gitu. Tapi yang mungkin juga terjadi yang bersamaan juga ada bisa kayak jadi gitu. gitu Bisa ya. jadi Tapi juga. sebenarnya ini adalah virus dan bakteri yang berbeda gitu Ya, ya. betul. Berbeda tapi bisa terjadi bersamaan ketika imunnya tadi. Imunnya bermasalah dan akhirnya nggak ada garda untuk jaga Ya, gitu ya. betul. Oke, kita jawab pertanyaan kedua tadi Dok, gimana tuh Dok? Nah ini nih kan katanya apa tadi bunga belimbing ya? Bisa mengeluarkan dahak gitu, benar nggak tuh Dok? Itu lebih ke herbal ya Mbak Dika ya, dan belum ada penelitian ilmiahnya yang ke arah sana. Jadi aku sebagai tenaga medis sih no comment sih sebenarnya kalau masalah karena itu. memang ada alat-alat yang memang dikhususkan, diperuntukkan untuk bisa membantu mengeluarkan dahak gitu ya. Oke, itu jawabannya ya. Oke, nah ini nih menarik ketika kita punya baby, punya anak, akhirnya ada beberapa orang tua yang melakukan tindakan preventifnya adalah punya nebulizer di rumah gitu ya. Tapi kan nggak semua orang punya karena itu lumayan harganya gitu kan. Nah gimana? Apakah itu memang dalam kondisi saat ini itu diperlukan sangat atau ada tindakan-tindakan lain yang bisa membantu anak lebih nyaman? Karena si nebu ini sebenarnya untuk membuat anak juga lebih nyaman ya Dok. Betul. Benar nggak Dok? Jadi biasanya yang saya sarankan nebulizer itu kalau seandainya mungkin kalau aku pribadi kan periksa dengan stetoskop. Kalau orang tua ya mungkin dia ngerasa batuknya susah banget keluar, terus
anak kecil biasa dinding saluran napas lebih tipis. Jadi mungkin ketika kita taruh tangan di dada atau di punggung itu akan lebih terasa grek-grek banget, terasa lendir lah kayak gitu. Gitu ya? Kayak gitu terasa ada getaran yang beda lah kayak gitu. Itu mungkin boleh buat nebulizer kayak gitu. Kemudian kalau seandainya tidak ada nebulizer, mungkin bisa digunakan uap air panas. Tapi ini dengan perhatian hati-hati. Maksudnya kita ngegendong si kecil juga kayak ada ember kecil di bawah dengan ngadap ke bawah. Mungkin bisa ditutup pakai handuk kayak gitu. Jadi agar uap air panasnya itu yang benar-benar terhirup. Tapi pastikan juga kita di tempat yang tertutup dan aman. Karena jangan sampai di belakang si kakak misalnya bunda atau apa nanti terkena air panas ya kayak gitu. Jadi ya mungkin dengan perhatian banget kayak gitu juga sih Mbak Dika. Jadi kalau emang nggak ada nebul mungkin dengan yang sederhana kayak gitu bisa, atau mungkin bisa menggunakan kayak remedis balsem saluran napas buat di dada, buat di punggung, itu juga mungkin bisa membantu beberapa anak. Kalau dengan Kayak diffuser yang selama ini kan katanya juga ada beberapa yang bisa membantu, itu bener nggak sih dok bisa bantu? Diffuser itu lebih kayak buat humidifier mungkin ya. Itu kalau seandainya anak yang sensitif dengan udara dingin biasanya. Jadi dia batuknya lebih cenderung di malam hari atau mungkin di subuh kayak gitu. Karena udaranya lebih dingin, lebih kering, lebih ngerangsang saluran napas produksi lendir. Nah itu boleh dengan humidifier. Namun kalau aku selalu bilang kalau boleh Bu nggak usah pakai wangi-wangiannya. Karena kan beberapa anak kadang sensitif loh Mbak Dika dengan wangi-wangian itu. Walaupun emang kita ciumnya wangi sih enak. Maksudnya itu bisa aromaterapi bikin kita lebih rileks. Tapi beberapa anak mungkin dengan wangi yang begitu itu mungkin akan malah saluran napas dia jadi lebih reaktif buat memproduksi lendir. Kayak gitu. Jadi dengan air panas ya betul. Ya, jangan apa yang nyaman buat si ibu dulu gitu ya, yang nyaman buat si anak. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan lewat DM Instagram nih ya Mbak. Mbak jadinya Dok. Aku bacakan ya dari @mawar. Oke, ini dari Mbak Mawar. Pertanyaannya, selamat pagi dokter, saya mau konsul. Anak saya usia 5 tahun, belakangan ini sering batuk dan terkadang sampai sesak nafasnya. Lalu normal lagi, sebentar aja sesaknya. Sudah saya beri obat batuk untuk anak tetapi batuknya masih membuat sesak dan suka hilang timbul. Bagaimana cara mengatasi batuk dan sesak nafas pada anak saya ini yang hilang timbul? Terima kasih dokter. Oke, kita coba jawab nih pertanyaan dari Mbak Mawar tentang anaknya yang masih suka batuk, sesak nafas, hilang timbul. Dikasih obat belum bisa belum bisa tertanggulangi gitu dok. Jadi sebetulnya sih sesak napasnya itu kalau emang pas lagi batuknya dia sesek, mungkin ya emang karena lendirnya susah banget ya Mbak Dika dikeluarin ya. Jadi mungkin bisa gunakan obat-obat pengencer dahak kayak gitu yang mungkin biasa digunakan atau disarankan oleh dokter buat mengencerkan dahaknya. Terus karena cenderung malam ya apakah mungkin ada faktor alergi juga, apakah banyak bantal selimut boneka berbulu, apakah udaranya dingin, apakah mungkin ada hewan peliharaan juga kayak gitu. Tapi kalau seandainya emang masih sesek ya baiknya sih diperiksakan ke dokter ya, maksudnya buat dicek juga nih napasnya, maksudnya seseknya ini apakah ada ke arah asma kah yang bikin sesek napas atau mungkin ada infeksi paru mungkin atau apa kayak gitu. Oke, jadi coba diperhatikan juga nih apa yang ada di sekeliling si anak ya ketika malam hari, apakah banyak bantal atau mungkin boneka kan ya berbulu. Nah mungkin anak juga ada alergi terhadap kondisi tersebut karena banyak debu pasti di situ. Nah itu coba diperhatikan. Kalau memang belum membaik juga memang harus dikonsultasikan langsung kepada tenaga profesional, harus langsung ke dokter anak biar diperiksa apakah ada masalah kesehatan tertentu pada sistem pernafasan anak Mbak Mawar ya. Semoga cepat sembuh ya Mbak Mawar si kecil ya. Oke, nah tadi kan kita bicara tentang tadi humidifier gitu ya dok ya. Ini juga banyak yang akhirnya membeli purifier di dalam rumah biar katanya udaranya bersih gitu kan, karena kondisinya di luar lagi nggak baik banget. Ini berguna nggak sih untuk kita sebagai alarm, oh kondisinya lagi nggak baik nih di dalam rumah udaranya, terus harus istilahnya dibersihkan gitu kan. Berguna nggak sih purifier ini? Menurut aku berguna sih Mbak Dika, karena air purifier itu kan terutama yang HEPA 13 ya, yang sampai menyaring 10 PM particulate matter kayak gitu. Kalau ada sih yang sampai 2,5 ya, kecil banget ya. Betul. Menurutku itu berguna sih karena ya debu-debu halus di rumah, kita keluar rumah, keluar masuk, jendela dibuka, kita nggak buka ventilasi nggak ada, kita buka
udaranya masuk nggak bagus. Jadi menurutku itu lumayan membantu sih. Bahkan kalau yang buat ISPA berulang banget, kadang sih saya saranin sebaiknya ada, atau mungkin yang di apartemen yang mungkin tinggi, nggak mungkin keluar, harus membuka pintu, ngejemur segala macam. Apalagi apartemen biasa di tengah kota ya. Betul. Jadi sebaiknya sih kalau seandainya bisa ada, itu lumayan membantu kok buat membantu membersihkan udara dan sirkulasi udara lebih baik lagi dalam rumah kayak gitu. Oke, jadi memang ya, yang memang tinggalnya di apartemen, yang memang pasti udaranya di tengah kota gitu, atau mungkin rumah yang ada balkon yang harus dibuka ya pagi-pagi, yang maunya maksudnya bagus untuk sirkulasi udara, ternyata yang masuk malah polusi udara gitu ya. Jadi memang ini dianjurkan gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi, tapi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Oke pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang ISPA pada anak ya. Dan kita masih dengan dokter kita, Dr. Evina Tranggana SPAMK, spesialis anak dari RSIA Family. Oke dok, tadi kita bicara tentang perlu juga nih purifier di rumah, dan itu bisa membantu juga sirkulasi udara di rumah tuh tetap bisa berjalan baik, tapi udaranya bersih gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang udara yang bersih, terus udara yang bisa dijaga ya pasti di dalam rumah. Yang di luar kita nggak bisa kontrol. Nah, betul. Apakah sama dengan seperti tadi? Kalau rokok kan bisa menempel nih di tubuh kita gitu ya. Nah, apakah polusi udara yang terjadi sekarang nih juga partikel-partikel polusinya bisa menempel nggak di badan kita, atau misalnya di rambut, atau misalnya di baju gitu? Dan kalau kita kan memang membiasakan dulu saat pandemi pulang langsung mandi dulu baru ketemu bersih-bersih anak. Nah, semuanya. sekarang udah mulai melonggar nih. Baru pulang udah mulai cipika-cipiki si anak gitu kan. Apakah sebenarnya kebiasaan itu harus dilakukan lagi karena ada kemungkinan akan membawa sesuatu yang tidak baik ke rumah? Sebetulnya sih iya sih Mbak Dika, baiknya sih dilakukan lagi. Jadi even nggak polusi pun yang kita bawa ke rumah, kita ketemu orang banyak, kita pulang dengan angkutan umum misalnya, kita ke tempat umum, banyak yang sakit, banyak mungkin, apalagi kan udah longgar ya sekarang, masker udah nggak yang wajib. Kalau kebetulan ada yang lagi sakit dan mereka lagi males pakai masker, lagi nggak pakai masker karena satu dan lain hal, bakteri yang keluar dari tenggorokannya dia, dari hidung dia yang muncrat kayak gitu, itu nempel ke badan kita, misalnya nempel ke tangan kita, kemudian tanpa sengaja kita meluk si kecil, kita cium-cium, dia nyender sama badan kita, ya dari situ sih kayak gitu, bisa terpapar dengan infeksi juga kayak gitu. Oke, nah kalau itu sebenarnya bisa mati nggak sih si virus itu? Berapa lama? Kalau misalkan takutnya gini ya, teman kita di luar lagi batuk pilek, terus kita bawa ke rumah gitu. Selain kita memang sudah membersihkan, itu bisa nggak ada di tubuh kita dan kita tularkan pada anak? Bisa, jadi kadang tuh mungkin kalau yang orang tua nangkepnya kadang gini, dok ini malah anak saya yang nularin ke saya loh, biasanya kayak begitu kan, iya, biasanya rata-rata gitu, gitu. ngerasa sakit, ya. Padahal sebenarnya itu namanya kita terpapar dengan teman kita yang lagi sakit, bakterinya masuk ke dalam kita, cuman dari si penyakit ini masuk ke dalam badan kita sampai timbulin gejala ke kita demam, batuk, flu, itu butuh waktu lebih panjang ketimbang anak kecil. Jadi mungkin udah itu pulang kita nularin ke anak, di anak mungkin katakanlah biasa masa inkubasi penyakit itu 5-7 hari. Nah mungkin di anak ini bisa agak lebih singkat, misalnya 2-3 hari kayak gitu. Nah di dewasa ini baru timbul gejala setelah 5-7 hari. Jadi kesannya adalah si anak kecil yang nularin ke orang tuanya. Padahal sebetulnya ya emang orang tuanya yang sakit, tapi belum bergejala aja gitu loh sebenarnya. Kayak gitu Mbak Dika. Karena mungkin orang tua punya pertahanan daya tahannya lebih baik, oke, gitu, betul. dibandingkan si anak. Ya, jadi Iya. kita harus lihat juga nih kalau anak ini nggak pernah kemana-mana, terus tiba-tiba dia sakit, terus baru kita yang sakit. Bisa jadi sebenarnya kita yang bawa, dia dulu yang ketularan Iya, gitu betul. ya. Oke, jadi memang jangan nyalahin si anak. Karena sering banget nih, saya ketularan sama anak saya, itu sering banget kita dengar gitu. Berarti kita harus lebih aware juga ya. Jadi kalau misalkan kita punya teman yang sakit dan kita merasa kayak tadi saya sering berkontak dengan dia, sering komunikasi, itu better kita di rumah pakai masker dulu atau gimana dok? Mungkin kita juga bisa ngejaga makan kita supaya oke, supaya daya tahan juga bagus, istirahat yang cukup juga, kemudian
mungkin bisa nasal rinse buat mengurangi Virus yang ada gitu ya? virus yang ada, bakteri yang ada dalam tenggorokan ataupun dalam hidung kita kayak gitu. Kemudian juga konsumsi vitamin, mungkin misalnya kayak vitamin C, kita nyadar nih oh dia sakit, mungkin kita minum vitamin C atau vitamin D yang dosisnya agak lebih tinggi dari biasanya kayak gitu. Oke, Gitu. jadi bisa membantu kita ya. Nah, itu kan kalau untuk dewasa nih, untuk anak-anak tindakan antisipatif yang bisa dilakukan. Apakah memerlukan si vaksin influenza dalam kondisi seperti ini atau mungkin perlu ada vitamin-vitamin yang ditingkatkan untuk si anak misalnya dengan vitamin C seperti apakah boleh nggak sih buat anak vitamin C yang cukup tinggi gitu dengan kondisi demikian? Oke, jadi kalau buat anak sendiri kurang lebih sama kayak dewasa, makan yang cukup, karbo, protein dan lemaknya itu dalam takaran yang sesuai. Kemudian tidur yang cukup juga. Kemudian yang hindarin keramaian, hindarin aktivitas outdoor ya. Karena kan emang polusi lagi jelek banget. Nggak semua anak juga suka pakai masker. Dan ketika emang harus keluar, ya mungkin kita bilang ke anak ya tetap pakai masker kayak gitu karena emang cuaca lagi nggak oke gitu loh. Even dalam indoor pun juga ya kalau emang lagi padat banget orang ya pakai masker aja karena kan bakteri juga nyebar kemana-mana dari kita ngomong segala macam kayak gitu tuh bisa nyebar. Kemudian kalau seandainya kayak orang tua tadi, oh temennya lagi sakit, nah mungkin atau mungkin si anak cerita oh di sekolah lagi banyak yang sakit nih teman-temannya atau saudara di rumah lagi sakit. Mungkin si kecil mungkin bisa dikasihin vitamin D, C yang dosisnya sama, mungkin agak lebih tinggian kayak gitu. Atau sesuai dengan aturan pemakaian aja. Cuman mungkin agak yang khusus buat vitamin D ya Mbak Dika karena vitamin D itu kan rata-rata kebutuhan anak sebetulnya 400 IU per hari. Jadi sediaan yang ada sekarang drop, mungkin biasanya 1 tetes, mungkin ini bisa naik jadi 2 tetes kayak gitu. Kemudian ya dan disesuaikan kondisinya kondisi. ya. Wah, ini memang yang perlu diperhatikan juga oleh orang tua. Oke, dokter, thank you sudah berbincang bersama kami dan berbagi informasi. Jangan bosan-bosan untuk terus kesini ya dok ya, biar terus berbagi informasi bersama pemirsa. Oke, pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Saya Astia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.